Halo semua, shalom. Kita mau belajar Alkitab, firman Tuhan. Jadi teman-teman, siapa yang mau bertanya, boleh bertanya. Tema kita masih sama, bahwa Kristus di atas segalanya. Ya, siapa yang mau bertanya boleh request naik ke atas ya. Siapa tadi di bawah ada yang mau naik katanya? Yang mana itu? Yang mana itu? Oh ini ya. Silakan janjian. Halo Kak, Halo, silakan selamat malam. Kamu malam mau? Kak Elia, makasih ya udah di notice. Yap. Kamu mau tanya apa? Jadi gini Kak, saya kan lahir dari keluarga Muslim. Yap. Kalau misalkan saya mau belajar iman Kristen itu saya harus katekisasi ya Kak. Iya, kamu harus belajar dulu dong mengapa kamu harus dibaptis dan lain sebagainya. Yang aku mau tanya Kak, gimana Kak cara buat ikut katekisasi Kamu tinggal di mana? di Bogor? Oke. Saya follow kamu, nanti kamu follow saya, nanti saya akan Oke, chat kamu, Kak. saya bantu arahkan kamu ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, nanti di chat, nanti kamu chat saya duluan. Saya udah Udah follow Kak, kamu. aku udah chat Kakak. Siap. Nanti kita kontak-kontakan ya. Oke Kak. Satu hal yang mau saya tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Sebenarnya tuh saya udah belajar dari lama Kak, cuman Oke. kalau untuk alasannya sebenarnya saya nggak punya alasan khusus kayak misalkan kayak orang yang mengalami hal spiritual atau apa segala macam. Enggak, emang dari hati saya aja yang pengen gitu. Oke. Kamu nanti punya teman satu, saya punya teman juga. Dia dari TikTok juga beberapa hari lalu dia mau dibaptis percaya Yesus, tapi saya arahkan dia harus belajar dulu. Nanti mungkin kalian bareng ya. Oke Kak, Saya arahkan sebenarnya ke tuh gereja. sebenarnya tuh saya udah beberapa kali ibadah sih Kak ke gereja. Gak apa-apa kamu ibadah aja, tapi kamu butuh peneguhan iman. Baru kamu Iya, dibaptis, karena oke? kan kalau saya cuman ikut-ikut aja ibadah tuh kan harusnya saya tahu dari dasarnya dulu gitu Kak. Betul, itu baru bagus. Berarti kamu bukan orang yang asal-asalan mau percaya Yesus, tapi kamu sungguh-sungguh percaya Yesus. Nanti saya akan bantu kamu, saya akan bantu arahkan kamu ke orang yang menangani KTKC, dan kamu dibantu, karena kamu punya teman juga, dia juga saya arahkan untuk KTKC, ya. Oke, Kak. tapi nanti kita kontekan pribadi, saya bisa bantu kamu. Meskipun saya nggak janji bisa mengelaborasi semua pertanyaan kamu karena saya juga harus kuliah dan harus melayani juga. Maka nanti saya akan serahkan kamu ke tim saya bagian KTKC, lalu Iya, Kak. kamu bisa belajar di sana. Oke? Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya Tuhan berkati kamu ya, semangat selalu ya. Jangan lupa chat Ya. saya ya. Oke Kak. Ya. Salam Kak Elia. Salam. Silakan Michi. Malam Kak Elia. Ya malam, Ini silakan. sudah di accept. Saya kan dengar barusan katekisasi itu Ya katekisasi. katekisasi itu cuman buat orang yang belum Kristen aja, atau kalau sudah Kristen lama terus kalau mau peneguhan ulang itu apa bisa ya? Bisa. Belajarnya kita itu bisa di mana aja kok, ya. Jadi kapan aja bisa belajar. Cuma itu lebih penting buat mereka yang mau dibaptis biar bisa mengerti apa yang membuat jadi alasan mereka untuk dibaptiskan. Tapi kalau kamu mau belajar boleh, gitu. Itu biasanya di tiap gereja itu memang ada ya? Ada bagian katekesi, tanyakan ke gerejanya. Oh iya, terus sama perihal itu Kak, pernikahan itu kalau di gereja saya itu kan kalau Kak Elia itu bilang di Alkitab itu boleh kalau bercerai kalau karena alasan perzinahan, tapi kalau di gereja saya itu kenapa ya tetap ditekankan kalau orang selingkuh itu tetap harus dimaafkan
terus kita harus menerima, terus tetap nggak boleh cerai gitu Kak. Ya, berarti gereja itu lebih menekankan kepada, itu maksud gereja itu bagus ya dalam hal itu ya. Kita nggak bisa menyalahkan gereja itu, karena apa? Berarti gereja itu sangat memandang pernikahan itu begitu core banget gitu. Ya, jadi diikuti aja. Kalau memang kamu bisa melakukannya, silakan diikuti. Kalaupun nggak bisa melakukannya, kamu bisa konsultasi ke pendetanya lebih dalam. Atau mungkin karena memang kamu KDRT begitu di kekerasan dan lain-lain, kamu boleh pisah sementara. Begitu. Ya. Gitu ya Kak. Iya, Ya. iya makasih ya Kak. Soalnya Ya. ini live-nya setiap hari apa ya Kak? Oh, tidak tiap hari. Kapan saya ada waktu, saya live di situ. Jadi nggak ada jadwal tetap. Oh gitu. Ada pengumumannya nggak Kak kalau live? Soalnya Kamu mau pembahasan. tanya-tanya tah? Kamu kalau mau tanya ke saya, chat saya aja. Ini saya follow kamu dulu ya. Oke. Iya, makasih ya Kak. Soalnya saya terbantu untuk belajar Alkitab kalau lewat seperti ini. Ya, Udah itu semangat aja. kamu ya. Kamu bisa ke YouTube saya, ada YouTube saya yang tapi YouTube saya itu semua postingan live saya. Nanti kamu Selalu bisa saya mau tanya Kak itu untuk doa apa pelepasan terus untuk kayak kutuk keturunan dan itu lain-lain enggak gitu. perlu, itu enggak perlu. Kamu belajar firman Tuhan, betul-betul Tuhan sendiri yang lepaskan itu. Oh gitu ya, meskipun Ya. ilmu gelap apa gitu. Soalnya suami saya itu pernah kayak mungkin pakai ilmu gelap gitu Kak. Iya, kamu doa sama Tuhan biar Tuhan yang melepaskan ilmu gelap-gelap itu. Ya, kamu doa tekun. Karena doa orang benar kalau didoakan bersungguh-sungguh itu besar kuasanya. Bukan masalah praktek-prakteknya. Siapa yang mendoakan enggak? Kamu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sendiri yang lepaskan. Ya. Oh iya, sama boleh satu lagi tanya nggak Kak? Kan Ya. kemarin itu saya ada dengar kalau orang kan sebelumnya hidup nggak kudus, mungkin dia pencabulan hubungan seks sama yang belum menikah gitu loh Kak. Nah itu katanya rohnya kenapa gitu loh, ada pengikatan roh. Nah itu apakah perlu doa juga atau gimana yang suami Ya, saya? harus kamu harus berdoa agar Tuhan melepaskan. Agar gini loh. Agar kita itu selalu merendahkan diri kepada Tuhan, mengingat-ingat dosa kita agar kita nggak mau melakukannya lagi. Orang mau didoakan sih lepas apapun, tapi kalau dia memang nggak ada niat untuk bertobat, ini nggak akan bisa. Banyak begitu orang doa pelepasan, selingkuh sampai muntah-muntah apa segala macam begitu ya. Tapi minggu depan dilakukan lagi, Oh, bulan depan dilakuin lagi. Kalau memang dasarnya niatnya nggak rendah hati, hatinya nggak mau bertobat, ya nggak bakal berubah. Mau dia mau muntah-muntah, sampai dijungkir balik, kayak mau apa, enggak. Selama hatinya tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Gitu. Jadi masalah itu enggak penting. Yang terpenting itu adalah kamu mau enggak berubah. Itu dulu. Ya, ya makasih ya Kak. ya semangat ya. Ya malam. Malam. Gitu, jadi yang terpenting tuh niat ya. Dia mau berubah enggak. Kalau nggak mau berubah, ya mau didoain gimana pun nggak berarti itu. Oke teman-teman, kita akan akhiri sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri, saya mau berterima kasih dulu kepada Allahku, Allah kita yang hidup, yang memiliki firman dan roh Sang Tritunggal yang kudus. Tuhan yang memberkati Anda dan melihat pelayananmu. Sebelum kita berakhir, saya mau nyanyikan satu lagu ya. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang. Berilah terang, pelita Injil menyanta yang terlelap. Berilah terang, pelita Injil menyanta yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang,
berbuah segera dan menangkan jiwa. Berilah terang, berilah terang, berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Manusia-manusia sedang terlelap dengan pikiran mereka yang sia-sia di luar Kristus. Maka kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menginjili mereka, menyentak mereka dengan semangat Injil, memberi mereka sukacita melalui kehidupan kekal di dalam Kristus. Biarlah kita semua di dalam kehinaan kita, di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaklayakan kita, di dalam ketidakbergunaan kita, biarlah Tuhan memakai kita sebagai bejana untuk kemuliaan namanya. Biarlah Dia yang berbelas kasih, karena sukacita kita hanyalah kasih karunia-Nya saja. Bukan oleh karena itu, terlebih-lebih karena kita memang hidup oleh karena kasih karunia-Nya, sebab Kristus kita telah berkata, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari berbuat benar, mari berbuat baik, mari mengasihi Allah, mengasihi sesama, bukan oleh karena kita sendiri, bukan karena kita pengen sesuatu, bukan karena kita mau mengemis sesuatu, tapi karena kita telah melihat salib Kristus yang telah berdiri tegak, yang telah berkorban bagi kita. Mari kita melakukan semua tindakan kita oleh karena salib Tuhan kita. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Biarlah Tuhan yang bersama kita senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom.